Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Undang-Undang dan Kebijakan Tambang yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Edi Jamal Tuheteru. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Grand Strategy Pertambangan Minerba Nasional. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Adam Zahari Aurora dengan NIM akhir 001. Dan kita langsung saja masuk ke materinya. Jadi yang pertama, judul dan visi utama. Jadi judulnya adalah Grand Strategy Mineral dan Batubara, Arah Baru Industri Nasional. Jadi naskah ini disusun oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk memetakan transformasi sektor pertambangan dari hulu hingga ke hilir. Visinya adalah mewujudkan kemandirian ekonomi pada tahun 2045 dengan memaksimalkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, sehingga Indonesia tidak lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi menjadi pemain kunci dalam rantai pasok industri global. Selanjutnya, urgensi dan landasan kebijakan. Jadi mengapa grand strategi ini diperlukan? Ini diperlukan karena sektor minerba ini adalah tulang punggung penerimaan negara yang menyumbang lebih dari 70% PNBP non-migas. Namun, tantangan besar muncul dari ketergantungan pada ekspor mentah dan impor produk olahan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, pemerintah berkomitmen menghentikan tren ini melalui hilirisasi. Tujuannya adalah menciptakan efek pengganda atau multiplier efek ekonomi, membuka lapangan kerja luas, dan menjamin ketahanan energi serta industri nasional di masa depan. Selanjutnya, potensi strategis Indonesia. Kekuatan cadangan mineral di mata dunia. Jadi Indonesia memiliki posisi tawar yang luar biasa dengan kekayaan cadangan yang melimpah. Saat ini Indonesia menempati peringkat pertama dunia untuk cadangan nikel dan timah, serta masuk dalam jajaran 7 besar dunia untuk batu bara, bauksit, dan juga tembaga. Potensi sebesar ini merupakan modal dasar yang harus dikelola dengan teknologi yang tepat agar umur cadangan dapat bertahan lama dan manfaatnya dirasakan secara optimal oleh seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, 5 pilar transformasi industri. Jadi, strategi terintegrasi menuju hilirisasi. Jadi, untuk mencapai target nasional, pemerintah menerapkan 5 program utama. Jadi, program yang pertama adalah ketahanan cadangan, yaitu di mana memperkuat kegiatan eksplorasi dan juga akurasi data. Yang kedua, optimasi pengolahan, yaitu mempercepat pembangunan smelter dan fasilitas pemurnian. Yang ketiga, integrasi manufaktur, yaitu menghubungkan produk tambang dengan industri fabrikasi. Yang keempat, peningkatan TKDN, yaitu memprioritaskan konsumsi produk dan jasa domestik. Yang kelima, ekonomi sirkular, mengembangkan manajemen daur ulang logam sebagai langkah konservasi. Jadi selanjutnya masuk ke fokus komoditas, yaitu masa depan energi dan kendaraan listrik. Jadi nikel dan batu bara ini sebagai motor penggerak. Pemerintah memfokuskan nikel untuk membangun ekosistem baterai kendaraan listrik EV atau Electric Vehicle global melalui teknologi HPAL guna menghasilkan nikel sulfat. Sementara itu, batu bara tidak lagi dipandang hanya sebagai bahan bakar pembangkit listrik atau PLTU, melainkan ditransformasi melalui teknologi gasifikasi menjadi dimethyl ether atau DME sebagai pengganti LPG, serta bahan baku industri kimia seperti metanol dan amonia untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. Selanjutnya masuk ke tantangan dan langkah strategis ke depan, yaitu mengatasi hambatan untuk keberlanjutan. Jadi, meskipun potensinya besar, Indonesia masih menghadapi kendala dalam hal penguasaan teknologi proses, kebutuhan infrastruktur energi yang murah untuk smelter, serta tuntutan standar lingkungan global atau ESG. Jadi, langkah strategis yang akan diambil meliputi penguatan kapasitas SDM, peningkatan peran perusahaan EPC, yaitu jasa teknik, dalam negeri, dan sinkronisasi kebijakan lintas kementerian guna menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan industri hilir. Selanjutnya sampailah kita ke penghujung materi. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah yaitu membangun Indonesia Maju 2045 dengan implementasi Grand Strategy Mineral dan Batubara bukan sekadar upaya meningkatkan pendapatan, melainkan langkah kedaulatan bangsa. Dengan
mengintegrasikan sektor hulu dan hilir secara kokoh, Indonesia diproyeksikan mampu menjadi pusat industri manufaktur berbasis komoditas, mengurangi ketergantungan impor secara signifikan, dan juga mencapai target sebagai salah satu ekonomi terbesar dunia pada 100 tahun kemerdekaannya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.